Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ade Faisal Maptuhi SEMN yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi-materi yang ada pada perilaku organisasi. Tidak usah berlama-lama. Untuk materi pertama akan membahas tentang sikap dan kepuasan kerja dalam organisasi. Sikap kerja adalah pandangan, perasaan, dan evaluasi karyawan terhadap pekerjaan rekan kerja, atasan, dan organisasinya. Sikap kerja sendiri ini sangat mempengaruhi cara seorang karyawan berperilaku, berinteraksi, dan merespon tugas serta peran mereka di tempat kerja. Untuk komponen sikap kerja dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah afektif. Afektif sendiri adalah perasaan atau emosi. Perasaan atau emosi yang muncul terhadap pekerjaan atau tugas yang diberikan, seperti rasa senang, puas, atau bahkan marah dan frustasi. Yang kedua yaitu adalah kognitif, keyakinan atau penilaian. Keyakinan atau penilaian sendiri yang dimiliki karyawan terhadap pekerjaan mereka, misalnya penilaian terhadap kebijakan organisasi, kualitas komunikasi dengan atasan, dan pengakuan atas kontribusi yang diberikan. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga adalah perilaku, atau yang bisa dikenal adalah tindakan. Tindakan atau perilaku yang ditampilkan oleh karyawan sebagai hasil dari sikap mereka seperti semangat kerja, motivasi, dan kinerja. Untuk slide selanjutnya yaitu adalah komponen sikap kerja. Sikap kerja sendiri terdiri dari 3 komponen utama yang saling terkait dan mempengaruhi cara individu berperilaku, berinteraksi, dan merespon tugas serta peran mereka di tempat kerja. Yang pertama yaitu ada komponen afektif, perasaan atau emosi. Komponen afektif ini dalam sikap kerja mengacu pada perasaan atau emosi yang dimiliki individu terhadap pekerjaan mereka, lingkungan kerja, rekan kerja, atau atasan. Yang kedua ada komponen kognitif, pemikiran atau pengetahuan. Komponen kognitif ini dalam sikap kerja mengacu pada keyakinan, pengetahuan, atau pandangan yang dimiliki individu tentang pekerjaan mereka atau organisasi tempat mereka bekerja. Dan yang ketiga adalah komponen perilaku. Komponen perilaku sendiri dalam sikap kerja mengacu pada tindakan atau perilaku yang dilakukan individu berdasarkan sikap mereka terhadap pekerjaannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan kepuasan kerja. Untuk yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sikap kerja. Sikap kerja seseorang itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap kerja. Yang pertama ada pengalaman kerja, lingkungan kerja, hubungan interpersonal, kepribadian individu, motivasi, keadilan organisasi, dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Dan yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Kepuasan kerja juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama ada kompensasi dan penghargaan, yang kedua kondisi fisik tempat kerja, yang ketiga hubungan interpersonal, dan yang terakhir yaitu tugas dan tanggung jawab. Adapun macam-macam sikap kerja yang utama dalam perilaku organisasi. Untuk yang pertama yaitu kepuasan kerja atau job satisfaction. Kepuasan kerja sendiri adalah perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi karakteristik pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan positif mengenai pekerjaannya. Dan yang kedua yaitu keterlibatan kerja atau job involvement. Keterlibatan kerja adalah tingkat di mana orang-orang mengidentifikasi secara psikologis dengan pekerjaannya dan menganggap kerja merupakan yang dihargai, penting untuk nilai sendiri. Dan yang ketiga yaitu komitmen organisasi atau organization commitment. Komitmen organisasi adalah hubungan positif antara komitmen organisasi dan produktivitas kerja. Hubungan antara komitmen dengan kinerja paling kuat bagi pekerja baru dan lebih lemah terhadap pekerjaan berpengalaman. Dan untuk yang keempat yaitu dukungan organisasi yang dirasakan atau present organization support POS. Dukungan organisasi yang dirasakan adalah tingkat di mana para pekerja mempercayai bahwa organisasi menilai kontribusinya dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Dan yang kelima yaitu keterlibatan pekerja, employment engagement. Keterlibatan pekerja sendiri yaitu keterlibatan seseorang individu, kepuasan dan antusias terhadap pekerjaan yang dilakukan.
pekerjaan yang sangat terlibat memiliki gairah dalam pekerjaannya dan merasakan hubungan yang dalam dengan perusahaan. Adapun hubungan konsisten, sikap, dan kepuasan kerja. Kepuasan kerja dan dampaknya. Kepuasan kerja itu memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku kerja seseorang. Kepuasan kerja yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas kerja, presentasi kerja, partisipasi aktif, dan kemauan untuk tetap bekerja. Sebaliknya, kepuasan kerja yang rendah dapat menyebabkan turnover yang tinggi, absensi yang tinggi, kesehatan yang buruk, dan produktivitas yang rendah. Akibat dari kepuasan kerja yang rendah, kepuasan kerja yang rendah itu dapat menyebabkan berbagai akibat negatif, diantaranya yaitu turnover, yang berarti kepuasan kerja yang rendah dapat menyebabkan karyawan meninggalkan perusahaan dan mencari pekerjaan lain. Yang kedua yaitu absensi. Kepuasan kerja yang rendah dapat menyebabkan karyawan absen dari pekerjaannya dan tidak produktif. Dan yang ketiga yaitu kesehatan yang buruk. Kepuasan kerja yang rendah dapat menyebabkan stres dan kesehatan yang buruk. Untuk yang keempat yaitu ada produktivitas yang rendah. Kepuasan kerja yang rendah dapat menyebabkan produktivitas yang rendah dan kinerja yang buruk. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, di antaranya ada kebutuhan mendasar. Kebutuhan mendasar itu seperti upah, keamanan kerja, dan kemandirian. Yang kedua yaitu kualitas dan sifat-sifat kondisi kerja. Kualitas dan sifat-sifat kondisi kerja yang baik. Untuk yang ketiga yaitu pengawasan yang memadai. Pengawasan yang memadai dan adil. Untuk yang keempat ada kemampuan untuk berkembang. Dan yang terakhir ada dampak dari kepuasan kerja yang rendah terhadap perusahaan. Kepuasan kerja yang rendah itu dapat menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap perusahaan, termasuk dari biaya yang tinggi. Yang kedua yaitu kinerja yang rendah. Yang ketiga reputasi yang buruk, dan yang keempat kehilangan pelanggan. Baik, di sini kita memasuki materi tentang konsep motivasi. Motivasi sendiri adalah suatu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai suatu tujuan. Motivasi akan memberikan keinginan dan dorongan maksimal. Motivasi juga bisa dikaitkan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan yang hidup. Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah proses untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi sendiri berasal dari kata lain motif yang berarti dorongan atau bahasa Inggrisnya to move. Motivasi diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat. Motivasi juga merupakan suatu proses psikologis inspirasi, interaksi antara sikap, kebutuhan, dan persepsi dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Motivasi sendiri diartikan sebagai sesuatu yang penting dan motivasi sebagai sesuatu yang sulit. Untuk selanjutnya ada bentuk motivasi, yaitu yang pertama adalah motivasi intrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik itu adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri sendiri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Dan yang kedua yaitu ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Adapun indikator untuk mengukur motivasi, yang pertama yaitu keterlibatan. Seberapa sering individu berpartisipasi dalam aktivitas atau tugas, tingkat antusiasme atau semangat dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas, kualitas kontribusi dan usaha yang diberikan dalam tugas yang dilakukan. Yang kedua ada tujuan dan keinginan. Klaritas atau spesifikasi tujuan individu, keinginan untuk mencapai tujuan tertentu, dan komitmen untuk terus maju meskipun menghadapi tantangannya. Yang ketiga ada pemikiran positif, sikap atau persepsi yang positif terhadap tugas atau pekerjaan, optimisme terkait pencapaian tujuan dan hasil yang akan datang. Dan yang terakhir ada inisiatif, yaitu seberapa sering individu menunjukkan inisiatif tanpa perlu disuruh, kemampuan untuk menciptakan peluang atau mencari cara baru untuk mencapai tujuan. Materi selanjutnya yaitu memahami kerja tim. Pengertian dari kerja tim, yaitu kerja tim adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi. Menurut Alin,
Tim kerja adalah orang yang sportif, sensitif, dan senang bergaul, serta mampu mengenali aliran emosi yang terpendam dalam tim dengan sangat jelas. Tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Usaha-usaha individual mereka menghasilkan suatu tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah masukan individualnya. Adapun perbedaan antara kelompok dan tim. Kinerja antara kelompok dengan tim sama sekali berbeda, bahkan cenderung bertolak belakang. Para pemimpin atau manajer dalam sebuah organisasi sudah merasa puas jika berhasil membangun sebuah kinerja kelompok. Hal ini seperti sering terjadi karena mereka tidak berpikir melalui apa yang telah dicapai dengan apa yang harus dihasilkan dalam keadaan yang tidak terlalu berbeda. Jika mereka bisa membentuk sebuah kinerja tim dalam organisasi yang dipimpin, maka persoalan apapun yang dihadapi oleh organisasi akan lebih mudah diatasi. Ada dua faktor kontekstual dalam kinerja tim yang efektif. Yang pertama yaitu sumber daya memadai. Tim yang efektif memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan semua pekerjaan dalam mencapai tujuan. Hal ini meliputi pengaruh seperti informasi yang tepat waktu, teknologi, ketersediaan staf, dorongan, dan asisten administrasi. Untuk yang kedua yaitu kepemimpinan dan struktur. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan sendiri merupakan salah satu isu dalam manajemen yang masih cukup menarik untuk diperbincangkan hingga dewasa ini. Media massa baik pun elektronik maupun cetak seringkali menampilkan opini dan membicarakan yang membahas seputar kepemimpinan. Di sini ada beberapa tugas dan peran pemimpin. Yang pertama yaitu pemimpin bekerja dengan orang lain. Yang kedua adalah pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Yang keempat, pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Yang kelima adalah pemimpin seorang mediator. Yang keenam, pemimpin seorang politis dan diplomat. Yang ketujuh adalah pemimpin membuat keputusan yang sulit. Dan yang terakhir, seorang pemimpin harus dapat memecahkan masalahnya sendiri. Selanjutnya, kita ke materi 4, yaitu komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi itu merupakan suatu proses yang melibatkan pertukaran informasi, ide, dan pemikiran antara individu atau kelompok dalam suatu struktur organisasinya. Proses ini berperan penting dalam memastikan bahwa setiap anggota organisasi memahami tugas, tanggung jawab, serta tujuan yang ingin dicapai bersama. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam organisasi, yaitu saluran komunikasi formal. Struktur komunikasi formal di dalam organisasi berperan penting dalam menentukan bagaimana informasi disampaikan dari satu pihak ke pihak lainnya. Adapun struktur organisasi ini diterapkan dalam suatu entitas berpengaruh pada aliran komunikasi. Yang selanjutnya ada spesialisasi jabatan. Dalam organisasi yang memiliki tingkat spesialisasi pekerjaan yang tinggi, tantangan komunikasi sering muncul akibat perbedaan pemahaman teknik dan penggunaan jargon khusus dalam setiap bidang. Adapun kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi juga sangat mempengaruhi efektivitas komunikasinya. Dan yang terakhir ada budaya organisasi. Nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh organisasi turut berperan dalam membentuk pola komunikasi di dalamnya. Organisasi dengan budaya yang mendukung keterbukaan, kolaborasi, dan inovasi cenderung memiliki komunikasi yang lebih efektif. Adapun bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi. Yang pertama adalah dalam organisasi, komunikasi dapat diklasifikasikan berdasar aliran informasi dan sifatnya. Yang kedua ada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal ini terjadi antara individu atau kelompok yang berada dalam tingkatan hierarki yang berbeda dalam suatu organisasi. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal terjadi di antara individu atau kelompok yang berada dalam tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada komunikasi diagonal.
Komunikasi diagonal melibatkan interaksi antara individu di tingkat hierarki yang berbeda, tetapi tidak berada dalam garis komando langsung. Yang keempat ada komunikasi formal. Komunikasi formal mengikuti saluran resmi yang telah ditetapkan dalam organisasi. Yang kelima ada komunikasi informal. Komunikasi informal sendiri adalah terjadi secara spontan dan tidak mengikuti saluran resmi organisasi. Selanjutnya yaitu tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah cara seseorang untuk mempengaruhi orang lain, bawahan, atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Ada beberapa definisi dari kepemimpinan, yaitu diantaranya ada getting things done, yaitu mencapai hasil melalui orang lain. Yang ketiga ada kepemimpinan adalah salah satu yaitu influence, artinya mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir ada kepemimpinan, itu adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Baik, di sini ada beberapa faktor. Terdapat 5 faktor inti yang mempengaruhi gaya kepemimpinan, yaitu dari karakteristik individu, lingkungan organisasi, situasi dan kondisi, anggota tim, dan tuntunan eksternal. Di antaranya yaitu karakteristik individu. Karakteristik atau psikologi seseorang mampu mempengaruhi gaya kepemimpinan mulai dari kepercayaan diri, empati, integritas, dan karisma. Misalnya ketika seseorang percaya diri bahwa dirinya mampu memimpin, maka seseorang akan memiliki karakter yang lugas dan berani dalam memimpin. Yang kedua ada lingkungan organisasi. Faktor lingkungan organisasi adalah faktor yang berasal dari budaya organisasi, struktur organisasi, dan kebijakan atau prosedur dalam suatu organisasi. Budaya perusahaan dan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi ini dalam mempengaruhi bagaimana seseorang harus bertindak dalam memimpin. Dan yang terakhir ada situasi dan kondisi. Perlu dicatat bahwa gaya kepemimpinan dapat berubah dalam situasi dan kondisi tertentu. Misalnya ketika seseorang pemimpin menghadapi tantangan dari krisis atau tugas dan tujuan yang memiliki kesulitan tertentu. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Ada beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan autokratis. Gaya kepemimpinan ini adalah gaya kepemimpinan yang memiliki kriteria atau ciri yang selalu menganggap organisasi sebagai milik pribadi, arogan, mengidentifikasikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata, tidak mau menerima kritik dan saran, terlalu bergantung pada kekuasaan formalnya. Dalam tindakannya sering menggunakan pendekatan paksaan dan bersifat menghukum. Untuk yang kedua ada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan ini menggunakan pendekatan yang menekankan partisipasi aktif dan kolaborasi antara pemimpin dan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Dan untuk yang ketiga ada kepemimpinan bebas atau masa bodoh. Tipe kepemimpinan ini kebalikan dari tipe kepemimpinan autokratis. Dalam kepemimpinan tipe ini sangat pemimpin biasanya bertujuan menunjukkan perilaku yang pasif dan sering menghindar dari tanggung jawabnya. Selanjutnya ada materi tentang budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebuah sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang. Sistem kepercayaan dan sikap bersama suatu organisasi ini akan membedakan ke kelompok atau organisasi lainnya. Budaya organisasi juga bisa didefinisikan sebagai filosofi, ideologi, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, harapan, sikap, dan norma yang menyatakan atau organisasi dan menampung semua keberagaman atau pluralisme. Di sini ada beberapa jenis-jenis budaya organisasi. Yang pertama ada budaya organisasi yang klasik. Budaya ini adalah jenis yang mengutamakan struktur, aturan, dan prosedur yang jelas. Dan yang kedua ada organisasi yang bertanggung jawab. Jenis yang mengutamakan tanggung jawab dan profesionalisme. Dalam budaya ini menekankan pada pentingnya tanggung jawab individu dalam mencapai tujuannya. Dan yang ketiga ada budaya organisasi yang kreatif. Budaya organisasi yang kreatif ini adalah jenis yang mengutamakan inovasi dan kreativitas. Dan yang keempat ada budaya organisasi yang humanis, jenis yang mengutamakan kebutuhan karyawan dan lingkungan kerja yang positif. Dan yang kelima ada budaya organisasi yang performance orient. Jenis ini adalah budaya organisasi yang mengutamakan hasil dan kinerja. Yang keenam ada budaya organisasi yang berbasis pasar. Jenis ini yang mengutamakan kepuasan pelanggan dan orientasi pada pasar. Dan yang terakhir ada budaya organisasi yang berbasis kepemimpinan.
Budaya ini yang mengutamakan kepemimpinan yang efektif dan komunikasi yang baik. Faktor-faktor budaya organisasi. Untuk yang pertama ada motivasi. Hal yang memotivasi karyawan dalam bekerja bentuknya bisa bermacam-macam. Yang kedua ada gaya manajemen dan kepemimpinan. Gaya manajemen dan kepemimpinan yang ada di perusahaan juga dipengaruhi oleh struktur organisasi perusahaannya. Yang ketiga ada komunikasi. Pola komunikasi yang berdampak positif bagi budaya perusahaan adalah yang bersifat efektif. Komunikasi yang efektif memudahkan pihak manajemen untuk melakukan sosialisasi tujuan dan misi perusahaan, mengumumkan peraturan perusahaan, dan menginformasikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Dan yang terakhir ada karakteristik dan struktur organisasi. Bidang yang digeluti organisasi mempengaruhi budaya yang berlaku dalam organisasi tersebut. Perusahaan yang bergerak di bidang kreatif memiliki budaya organisasi yang berbeda dengan organisasi pemerintahan. Ciri-ciri budaya organisasi kuat dan lemah. Organisasi memiliki identitas yang jelas, status karyawan di dalam perusahaan jelas, memiliki visi dan misi yang jelas, manajemen bersikap terbuka, memiliki aktivitas organisasi yang terarah, dan yang terakhir adalah memperhatikan kebutuhan karyawan. Adapun dampak budaya organisasi merupakan suatu persepsi bersama yang dianut oleh semua anggota organisasi. Suatu sikap deskriptif anggota, bukan seperti kepuasan kerja yang lebih bersifat evaluatif. Semua anggota akan mendapatkan berbagai informasi, saling membantu pencapaian suatu target, pengembangan keahlian, dan melatih jiwa kepemimpinan untuk dapat tercapai tujuan organisasi. Maka dalam kaitan itu tentu akan terdapat dampak budaya tersebut terhadap individu dan kelompok dalam organisasi, baik positif maupun negatif. Untuk materi selanjutnya ada komitmen organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen sendiri dapat diartikan sebagai keterikatan untuk melakukan sesuatu. Komitmen dapat dibuktikan dengan adanya keberpihakan atau kecenderungan karena merasa memiliki ikatan terhadap sesuatu, baik itu hubungan, janji, pekerjaan, amanah, kegiatan, dan lain sebagainya. Komitmen sendiri menggambarkan makna tanggung jawab. Komitmen sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang. Tanpa komitmen tidak akan konsistensi. Komitmen dalam organisasi bisa diartikan sebagai sikap atau perilaku yang ditampilkan. Adapun jenis-jenis komitmen. Di sini ada beberapa jenis komitmen. Yang pertama, komitmen afektif. Karyawan merasa terikat secara emosional dan memiliki rasa bangga, serta kebanggaan menjadi kebagian dari organisasinya. Yang kedua, ada komitmen berkelanjutan. Karyawan sendiri bertahan di organisasi karena adanya pertimbangan biaya atau konsekuensi jika mereka keluar, seperti kehilangan manfaat kerja atau sulitnya mencari pekerjaan lain. Mereka tetap bertahan karena butuh. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu komitmen normatif. Karyawan merasa memiliki kewajiban moral untuk tetap bekerja di organisasi karena merasa berutang budi atau adanya norma sosial yang mengikat. Dan untuk materi terakhir yaitu perilaku organisasi. Di sini kita akan membahas pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi atau yang lebih dikenal Organization Development atau OD adalah pendekatan sistematis dan terencana untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui intervensi berbasis ilmu perilaku. Pengembangan organisasi sendiri muncul pada tahun 1950-an sebagai respon terhadap perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan organisasi untuk beradaptasi. Adapun budaya organisasi dalam pengembangan organisasi. Budaya organisasi adalah nilai, norma, dan kebiasaan bersama dalam organisasi. Budaya mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan membuat keputusan dalam PO. Penting untuk memahami budaya organisasi agar perubahan yang dilakukan selaras dan diterima oleh anggota. Adapun tantangan perubahan dalam organisasi. Fokus pada pembaruan, para manajer, terutama manajer puncak, harus dapat adaptif dengan perubahan lingkungan. Model perubahan strategi perlu berperan mengarahkan respon organisasi agar tetap mengikuti arus perubahan dan harus menjadi semacam pengawal perubahan atau pembaruan itu. Karena sangat dinamis, salah satu fokus perubahan organisasi lebih menekankan pada perubahan sistem, menekankan pada hakikat situasi yang dihadapi dan dikembang luaskan pada sistem. Adapun pembaruan organisasi dan adaptasi. Sebab program PO yang berhasil untuk sebuah situasi belum tentu sesuai untuk situasi yang lain. Tanpa perencanaan yang sistematis, program pembaruan renewal akan sulit sekali mencapai keunggulan karena pembaruan renewal kita rumuskan sebagai proses yang berkelanjutan dalam membangun inovasi dan adaptasi atas organisasi. Ada beberapa faktor yang dianggap penting dalam pembaruan, yaitu peluang berbasis informasi, pengarahan dan pemberdayaan, friendly fact, berbagai perspektif, tim kerja dan saling percaya,
stability in motion, sikap dan perhatian. Yang terakhir ada tujuan dan komitmen. Selanjutnya ada transformasi dan pengembangan organisasi. Organization transformation atau yang lebih dikenal OT dan organization development atau OD adalah dua pendekatan dalam mengelola perubahan. OT adalah tindakan mengubah bentuk organisasi, membentuknya atas penampilan atau mengubah energi organisasi dari satu bentuk ke yang lain. OT biasanya lebih fokus ke perubahan yang tidak direncanakan dari dalam sistem respon krisis dan siklus hidup perusahaan atau industri. Sementara OD itu lebih hakikatnya lebih fokus kepada planet changing, perubahan-perubahan yang dikenalkan oleh praktis. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya dalam presentasi kali ini, dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.